Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai. Bismillah. Sambil di ini ya, dikabarin kawan-kawan yang lain. Sebentar. Oke, baik. Fadli, kita mulai ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagi teman-teman, sebelum berlanjut, mohon bantuannya ya untuk bisa share info ini ke kawan-kawan. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita bertemu dalam forum literasi keempat ya. Di sesi kali ini pada tanggal 27 Desember 2022. 4 hari menuju pergantian tahun ya. Mudah-mudahan seiring, sejalan, dan semakna apa yang kemudian kita bahas pada malam ini ya, bahwa di setiap waktu yang kemudian kita lalui sejatinya adalah waktu untuk perbaikan ya, waktu untuk perubahan. Dan pada buku yang insya Allah kita akan coba bedah ya bersama pemantik ini, akan ada beberapa hal yang menjadi fokus ya, menjadi perhatian kita, bagaimana kita bisa melihat bahwa perubahan yang hakiki atau perubahan yang telah tertulis ya dalam buku Mahnat Islah itu seperti apa. Baik, tanpa memperpanjang mukadimah, sebelumnya kita coba untuk buka ya sama-sama dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita sapa dulu Fadli. Manfaatnya Gimana? aman ya? Aman, insyaallah aman. Aman. Di mana sekarang? Di rumah? Di rumah. Di rumah. Tenang ya bawaannya. Siap. Tenang ya. Bentar ya. Ini kita coba untuk maksimalkan yang ada, nanti coba untuk kita upload ya di YouTube. Baik, langsung saja ya ke Fadli. Barangkali beberapa menit ke depan. Ya. Denny ada? Denny kayaknya nggak bisa nih. Nggak bisa ya? Memang Manhaj Islah ini benar-benar berat nih sama Fadli. Insya Allah ya. Bagi teman-teman yang nanti mau bertanya, mau berdiskusi, silakan. Dan nanti lewat ruang chat atau kemudian on voice juga dipersilakan ya. Kepada Fadli sebagai pembuka ya, sebagai pembuka atau langsung ke daging-dagingnya, monggo Fad. Ya, silakan. Ada yang mau di-share, boleh di ini nggak? Boleh dijadikan fokus nggak?
Udah multiple sharing. Coba. Oh ya. Ya. Share screen ya. Oh iya, bisa. Kelihatan ya? Kelihatan nggak, Pak? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di malam yang berbahagia ini ya. Bahagia enggak ya? Kemudian bahagia ya semuanya. Di malam yang berbahagia ini kita masih dikumpulkan dalam satu forum diskusi ya. Walaupun secara daring. Mudah-mudahan tidak mengurangi esensi pertemuan kita. Kemudian salawat dan salam senantiasa terkirimkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW dengan senantiasa bersalawat kepada beliau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kelak kita tergolong dalam umat beliau yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin. Allahumma amin. Baik, salah satu buku yang kemudian ditugaskan ya di Mantuba kami itu judulnya Manhaj Islah. Seperti yang sudah diketahui barangkali ya, buku ini itu karangan dari Dr. Muhammad Abdurrahman Al-Mursi Ramadan. Jadi apa itu Manhaj Islah? Secara sederhana kita bisa katakan manhaj itu bermakna metode atau ya metode ya, bisa dibilang metode, kemudian islah itu perubahan. Bisa dikatakan manhaj islah itu artinya metode perubahan. Jadi kali ini kami Batam mencoba untuk melakukan bedah buku ya terkait buku ini. Apa aja yang mau dibahas? Di beberapa hal yang kemudian saya coba untuk garis bawahi ya. Pertama itu pengantar ya, pengantar yaitu terkait buku ini sendiri ya, Manhaj Islah. Sebenarnya buku ini adalah sebuah bentuk atau bisa dibilang sebuah pedoman atau bisa dibilang sebuah pedoman ya, pedoman sebuah gerakan dari sebuah gerakan dakwah ya, organisasi dakwah yang kita kenal semua ya. Kalau di kami itu pasti kenal, yaitu Ikhwanul Muslimin. Nah, buku ini menjelaskan tentang dinamika dakwah atau mungkin metode dakwah yang kemudian dikembangkan oleh salah satu organisasi pergerakan di dunia Islam yang disebut sebagai Ikhwanul Muslimin yang diprakarsai oleh Kiai Hasan Al-Banna ya. Nah, buku ini itu berisi tentang segala macam, segala bentuk sesuatu yang terkait dengan organisasi ini, dinamikanya dan semuanya gitu. Nah, buku ini terdiri dari beberapa bagian. Ada 11 bab sebenarnya, tapi bisa dirangkum dalam 5 bab, 5 garis besar ya. Pertama itu tentang mengenal dakwah Ikhwanul Muslimin, kemudian ada perangkat perubahan yang ada di organisasi itu sendiri, Ikhwanul Muslimin, kemudian pemahaman tarbawi atau pemahaman tentang pendidikan seputar pembentukan, pemahaman tarbiyah seputar pembentukan, kemudian ada marotibul amal yang nanti marotibul amal ini dijabarkan secara bab per bab, ada 7 tingkatan ya, salah. Kemudian itu dijelaskan panjang lebar ya di dalam buku ini. Dan yang terakhir itu seputar sikap dakwah dan politik jamaah. Dan terakhir ada penutup ya dari penulis sendiri di buku ini. Kita coba untuk ulik satu persatu ya. Jadi mungkin tidak semua poin akan disebutkan, hanya beberapa hal yang kemudian coba untuk kita angkat. Tadi pengantar udah, kita masuk ke isi buku ya, kawan-kawan sekalian.
Nah, mengenal dakwah Ikhwanul Muslimin. Penulis membagi bab pertama ini menjadi 4 bagian besar tentang mengenal dakwah Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin sendiri adalah organisasi dakwah yang dibentuk tahun 1998 ya, kalau tidak salah, di Mesir oleh Hasan al-Banna ya. Dan ini menjelaskan tentang bagaimana kemudian dakwah Ikhwanul Muslimin ini bermula. Kita mulai dari titik tolak. Jadi apa sih yang mendasari atau titik tolak dari dibentuknya organisasi ini? Maka Imam Syed Hasan al-Banna itu mengatakan bahwa tujuannya tidak lain adalah Islam. Sebagaimana dikatakan beliau dalam yang ditulis oleh penulis dalam buku ini ya. Saya bacakan sedikit ya. Dakwah ini berikut tujuan, sarana, metodologi, dan syiar-syiarnya sangat jelas dan terperinci. Ia disampaikan secara terbuka dan tidak ditutupi atau dirahasiakan, tidak pula panjang lebar dan berbasa-basi. Tidak ada kesangsian dan keraguan di dalamnya. Titik tolak dan rujukannya adalah Islam, selupannya Islam, dan tujuannya adalah Allah Azza wa Jalla. Jadi dakwah Ikhwanul Muslimin itu kawan-kawan titik tolaknya satu, yaitu Islam itu sendiri. Dan tidak ada tujuan lain selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka benar bahwa kita mengatakan bahwa nanti orang Muslimin itu berhubungan dengan politik dan sebagainya. Tapi balik lagi, tujuan pembentukan awalnya adalah untuk meninggikan agama Islam itu sendiri dengan berbagai metode yang kemudian nanti dirumuskan oleh Syekh Hasan al-Banna. Kemudian dia mengatakan bagaimana kemudian karakteristik dakwahnya itu sendiri, organisasi Ikhwanul Muslimin ini sendiri. Di buku ini dikatakan bahwa dia, Ikhwanul Muslimin, adalah dakwah salafiyah, thariqah sunniyah, hakikat sufiyah, organisasi politik, klub olahraga, ikatan ilmu dan kebudayaan, perkumpulan ekonomi, gagasan sosial, dan seterusnya. Jadi meskipun gerakan ini kemudian nantinya adalah fokusnya ke politik, tapi sebenarnya dia masuk ke seluruh bagian, tidak hanya fokus pada politik. Bahkan dia masuk ke hal-hal yang kemudian lebih detail ya, mulai dari dakwahnya yang kemudian salafiyah, thariqah sunniyah, mengikuti sunnah Nabi, kemudian dakwahnya juga dakwah yang mengikuti salafus salih, kemudian hakikatnya itu perbaikan diri, sufiyah, kemudian organisasi politik juga, ada olahraga juga, dan lain sebagainya. Sehingga memang tidak bisa dikatakan yang Muslimin ini hanya sebagai sebuah organisasi gerakan politik, tidak, dia lebih luas daripada itu. Itu tidak tolaknya. Kemudian realitasnya apa? Sebelum itu tujuan dibangunnya apa? Tujuannya tidak lain adalah Allah Azza wa Jalla, untuk meninggikan kalimat Allah, khususnya sesuai pemahaman yang benar tentang Islam sebagaimana yang diungkapkan dalam Risalah Ta'alim pada umumnya dan khususnya pada rukun al-fahmu dalam arkanul bai'ah itu. Nah, itu tentang Ikhwanul Muslimin. Kemudian kita masuk kepada realitas daripada gerakan ini. Jadi realitasnya itu adalah kita tahu ya, setelah keterpurukan Islam di dunia, setelah kemudian pernah memimpin beberapa ratus tahun lamanya, kemudian ada akumulasi keterpurukan dan kita kembali kepada kondisi jahiliyah, itu di mana kondisi masyarakat itu tidak lagi memahami Islam sebagaimana mestinya. Masyarakat itu tidak kemudian dekat dengan syiar-syiar Islam, bahkan meninggalkan syiar-syiar Islam, meninggalkan sesuatu yang kemudian telah dicontohkan oleh Rasulullah dalam kehidupan tentang berislam. Maka akumulasi semua itu membuat masyarakat menjadi jauh dengan Allah, dan kemudian efeknya adalah terjadi kekacauan, perpecahan, dan dunia kemudian didominasi oleh musuh-musuh Islam, sehingga yang memimpin dunia ini bukan lagi Islam sebagaimana dulu pernah Islam memimpin dunia, tapi kemudian dunia dipimpin oleh orang-orang musuh-musuh Islam. Maka atas realitas itulah kemudian
dakwah Ikhwanul Muslimin berdiri dan dibangun. Nah, tantangan daripada kemudian kendala dan faktor-faktornya, kendalanya. Di buku ini dijelaskan bahwa beberapa hal yang menjadi tantangan bagi Islam di masa hari ini. Salah satunya yang pertama adalah penyimpangan dan kebekuan pemikiran serta pemahaman yang menyimpang, kemudian taklid buta itu juga menjadi bagian yang disampaikan oleh penulis. Kemudian ada kemerosotan kondisi masyarakat dan lembaga-lembaganya, yang kemudian lembaga-lembaga itu terpisah dari ibadah dan melekatnya ada kebiasaan yang buruk dan lain sebagainya, hilangnya identitas, runtuhnya sumber kepribadian Muslim di tengah masyarakat, dan banyak hal yang kemudian menjadi faktor-faktor kerusakan dan perpecahan di dunia Islam. Nah, Ikhwanul Muslimin dibangun atas realitas itu, dibangun atas realitas kekacauan, perpecahan dan dominasi musuh yang begitu komprehensif itu. Maka beberapa hal yang kemudian dijelaskan oleh penulis dalam buku ini tentang faktor-faktor kendala dan faktor-faktor kesuksesan ya. Salah satunya ada yaitu upaya Barat yang mendominasi dunia Islam, kemudian Zionis juga terlibat di dalamnya, kemudian sejumlah upaya untuk melemahkan peran kepemimpinan dalam gerakan Islam internasional, dan juga upaya untuk mengeluarkan kita dari medan pengaruh dalam masyarakat dan meningkatkan kita dari seluruh lembaga publik nasional dan regional. Upaya-upaya musuh Islam itu kemudian begitu besar ya terhadap tantangan yang kemudian harus kita hadapi. Nah, itu faktor-faktor yang kemudian dijelaskan, dan juga banyak hal lagi ya kemudian dijelaskan di buku ini. Nah, untuk itu maka Ikhwanul Muslimin ini gerakannya selain itu juga memiliki keistimewaan dan ciri khas dalam dakwah ya. Di antaranya itu sebagai dakwah yang universal, tidak mungkin kalau pesannya hanya sekedar pesan politik kebanyakan yang fokus pada masalah keadilan, kesetaraan, menghadapi kerusakan, serta norma-norma lain yang merupakan satu bagian dari Islam. Tetapi ia adalah peran Islami yang mencakup urusan agama dan dunia, yang bertujuan untuk menerapkan syariat Islam secara aplikatif, komprehensif, dan hakiki, serta mewujudkan prinsip-prinsip Islam dan tujuan-tujuannya secara menyeluruh. Maka apa yang kemudian didakwahkan oleh Ikhwanul Muslimin ini bukan sekedar gerakan dakwah yang cuma berupa program-program syiar Islaman, enggak. Lebih daripada itu, ia adalah sebuah gerakan nilai, dakwah prinsip. Yang kemudian dakwah ini, kata Syahid Hasan Al-Banna, dakwah ini tidak cocok kecuali bagi yang memahaminya dari seluruh sisinya dan menunaikan seluruh tuntutannya berupa jiwa, harta, waktu, dan kesehatan. Dakwah ini tidak menerima perserikatan karena di antara karakteristiknya adalah persatuan. Barang siapa yang siap menerima hal ini, maka sesungguhnya ia telah hidup bersama dakwah dan dakwah hidup bersamanya. Jadi Ikhwanul Muslimin ini dakwahnya lebih kepada dakwah nilai, dakwah perbaikan yang kesemuanya itu tersusun secara rapi, terstruktur, dan sangat-sangat sistematis. Sehingga nanti kita akan lihat bagaimana kemudian Ikhwanul Muslimin melakukan perubahan yang begitu mendasar sampai dengan perubahan yang sifatnya universal. Nah, itulah kemudian sedikit banyak tentang bab 1 yang dijelaskan di dalam buku ini, tentang mengenal dakwah Ikhwanul Muslimin. Di bab 2 kita akan coba untuk mengangkat beberapa hal yang berkaitan dengan perangkat perubahan. Jadi Ikhwanul Muslimin itu sendiri punya sebuah perangkat perubahan ya. Tadi sebagaimana di awal disebutkan bahwa buku ini adalah buku tentang dinamika dakwah yang ada di Ikhwanul Muslimin. Manhaj Islah ini adalah metode perbaikan yang dipakai oleh Ikhwanul Muslimin dalam memperbaiki umat. Maka tentu dia punya sebuah perangkat. Nah, di bab kedua ini tentang perangkat perubahan dibahas tentang realita dan manhaj perubahan.
Nah, realita dan makna perubahan. Realitas dan penyakitnya dengan cermat ditentukan dahulu target-target dan tujuan, aturan yang akan dilalui, dan tahap-tahap serta sarana yang akan digunakan untuk mencapai target. Tadi kita sudah mengetahui ya, realita dan penyakit yang terjadi di umat. Ada kekacauan mulai dari kekacauan ilmu, kekacauan pemikiran, kemudian kekacauan masyarakat, dan yang itu ujungnya adalah perpecahan dan sebagainya. Maka dari realitas itu kemudian kita bisa menggambarkan bagaimana penyakit-penyakit yang terjadi di umat. Ya seperti hari ini lah, kita bisa lihat masih terjadi hal yang sama ya, seperti yang digambarkan oleh Imam Syahid Al-Banna di zaman beliau hidup, yaitu tentang perbedaan fikih, kemudian dominasi tokoh dan pembesar, ada juga hubungan yang tidak baik ya antara lembaga-lembaga dan partai-partai khususnya gitu. Hal-hal itu kemudian menjadi sebuah penyakit dalam tubuh umat yang kemudian dengan mengetahui realitas penyakit umat itu tadi, maka setelah itu kita harus menentukan target dan tujuan yang harus dicapai perbaikan itu. Setelah itu kemudian kita harus memahami aturan bagaimana kemudian organisasi ini mengatur berbagai hal terkait perubahan, dan memahami juga tahap-tahapan serta sarana yang akan digunakan untuk mencapai target. Itu tentang realita dan makna perubahannya. Kemudian bagaimana tabiat perubahan dan karakteristiknya, dijelaskan di sini bahwa tabiat perubahan dan karakteristiknya itu tentang kejelasan konsep perubahan. Bahwa Ikhwanul Muslimin itu punya konsep yang matang secara pergerakan, yang konsepnya itu jelas, mengikuti bagaimana dakwah Rasul di awal-awal Islam berkembang ya. Jadi Imam Syahid itu mengatakan bahwa ada beberapa poin ya, kemudian langkah-langkah Rasulullah itu dalam menempuh dakwah. Itu beliau mengatakan begini, itu sangat jelas dalam langkah-langkah yang ditempuh dalam Islam pertama. Allah telah meletakkan untuknya sebuah manhaj tertentu yang menuntun generasi pertama kaum muslimin radhiyallahu anhum. Yaitu pertama apa? Dakwah secara sembunyi-sembunyi. Kemudian dakwah secara terbuka serta upaya memperjuangkannya tanpa rasa bosan. Lalu ketiga, hijrah menuju hati-hati yang subur dan jiwa-jiwa yang siap menerima hidayah. Kemudian mempersaudarakan antara jiwa-jiwa tersebut dan mengokohkan buhul-buhul keimanan di hati mereka. Yang keempat, kemudian melakukan perjuangan serius dan berpaling dari kebatilan menuju kebenaran. Dengan demikian, selesai sudah langkah-langkah bagian pertama minhaj dakwah. Ialah tuntunan yang diberikan oleh Rasulullah baik syariat maupun penerapannya. Sepeninggal Rasulullah, para sahabat dan tabi'in kemudian meneruskan model sempurna dakwah ini dari Jazirah Arab ke negeri-negeri lain di dunia. Nah, tentang dalamnya perubahan yang hendak dicapai dan peran yang ingin diwujudkan, Imam Syahid berkata, sesungguhnya kalian adalah dai-dai tarbiyah. Pilar-pilar kemenangan kalian adalah memahamkan bangsa ini, meyakinkan dan membangkitkan kepeduliannya dari segala penjuru terhadap dasar-dasar Islam, ajaran, dan prinsip-prinsip Islam. Ini merupakan tujuan yang tak mungkin dicapai dalam hitungan hari dan tahun. Ini adalah jihad yang terus-menerus, kerja yang berkesinambungan, pergulatan dengan pasukan kebodohan, buta huruf, penyakit, kemiskinan, kedengkian dan kebencian, kekerdilan harapan, pemutusan silaturahmi, dan pembersihan bercak-bercak kerusakan yang melekat berabad-abad lamanya ke setiap tempat. Jadi konsep perubahan yang diambil oleh Imam Syahid Al-Banna ini adalah konsep yang kemudian mengikuti bagaimana Rasulullah berdakwah, mulai dari gerakan dakwah yang sembunyi-sembunyi terbatas ke beberapa orang, kemudian dakwah terbuka dan seterusnya. Dan terbiat dari perubahan atau karakteristik dari perubahan yang dibawa oleh kaum muslimin ini adalah meyakinkan pada setiap orang yang masuk dalamnya untuk tentang keyakinan atau kemampuan metode yang dipilih. Setelah kemudian setiap orang yakin terhadap apa yang kemudian dibawa oleh kaum muslimin ini, maka tahap berikutnya adalah dia disiplin pada aturan dan komitmen syariat yang dibawa oleh Islam. Sehingga karakteristik dari gerakan ini adalah gerakan yang
mengikuti jalan Rasulullah ya, sunnah Rasul, bagaimana kemudian Rasul berdakwah, dan para pengikutnya atau para anggota dari kaum muslimin itu haruslah memiliki keyakinan terhadap metode tersebut dan disiplin pada aturan serta komitmen dengan syariat. Nah, ringkasan prasarana perubahan. Apa saja prasarana yang ada di dalam perubahan itu sendiri? Kaum muslimin menggambarkan bahwa pertama adanya komitmen, adanya komitmen, dan berikutnya itu adanya jamaah yang terorganisir ya. Komitmen memahami Islam dengan benar, baik secara fikih, amal, dan jihad. Kemudian jamaah yang terorganisir ya dalam satu saf di mana ada pemimpinnya, dan berikutnya juga adanya tarbiyah. Adanya tarbiyah dalam arti adanya proses perbaikan atau pendidikan di dalam jamaah itu sendiri, sehingga ini bukan sebuah gerakan kosong kemudian ujuk-ujuk langsung melakukan gerakan dakwah tanpa ada perbaikan terlebih dahulu, tanpa ada pendidikan terlebih dahulu terhadap para anggotanya, tidak. Tapi dia ada gerakan tarbiyah di dalamnya, ada gerakan pembersihan jiwa, ada gerakan pembersihan dari hal-hal yang tidak baik, kemudian setelah itu dilakukan pendidikan, dan setelah itu juga dilakukan dakwah. Maka dia adalah sebuah organisasi atau jamaah yang terorganisir. Nah, perangkat perubahan juga beberapa poin yang diangkat di bab ini adalah tentang urgensi atau strategi dan evaluasi. Penting bagi sebuah gerakan adanya strategi ya, perencanaan, dan selain itu juga adanya evaluasi. Hal itu diangkat oleh penulis dalam buku ini sebagai sebuah perangkat dalam perubahan. Kemudian pemahaman seputar sarana-sarana dakwah. Di antara sarana-sarana dakwah itu adalah yang pertama mengikat hati dengan Allah. Tahapannya itu pertama mengikat hati dengan Allah, kemudian tarbiyah mendalam, dakwah dengan hikmah dan nasihat yang baik. Setelah itu baru masuk kepada perjuangan konstitusi dan amal kelembagaan. Nah, di sana juga nanti ada perbaikan lembaga. Ini tahapan-tahapannya. Tentang sarana-sarana dakwah yang kemudian masuk dalam sebuah perangkat perubahan di ekonomi muslimin. Ada juga bab yang menjelaskan atau subbab yang menjelaskan tentang waktu yang diperlukan. Imam Syahid mengatakan bahwa dakwah ini nggak akan ujuk-ujuk langsung terwujud, gitu, langsung sempurna, tidak. Justru karena kedalaman konsep dan kemudian kematangan prinsip tadi, maka diyakini bahwa dakwah ini akan berjalan panjang. Maka dia adalah sebuah kebersinambungan generasi yang terus-menerus serta masa yang tidak sedikit. Ini adalah beberapa hal yang kemudian diangkat di bab kedua, yaitu perangkat perubahan. Sebenarnya ada banyak hal yang kemudian diangkat di bab kedua itu, tapi kurang lebih beberapa hal ini yang kemudian coba untuk kita bahas atau kita singgung. Nah, ini bab kedua. Bab ketiga yaitu penulis membahas tentang pemahaman tarbawi atau tarbiyah seputar pembentukan. Jadi penulis menyebutkan bahwa dalam pembentukan itu karakteristiknya ada dua ya. Pertama itu tarbiyah zatiyah, perbaikan diri. Kemudian tarbiyah jamaiyah. Setelah selesai di perbaikan diri, maka masuk ke perbaikan jamaah. Dimana kalau kita sering mendengar ya tentang tahapan-tahapan dakwah di jamaah itu, dimulai dari ta'aruf, tafahum, dan takaful, saling mengenal, kemudian saling memahami, dan saling menanggung beban. Nah, itu juga masuk dalam karakteristik dakwah tarbiyah di kaum muslimin. Kemudian subbab berikutnya adalah realitas anggota. Penulis menjelaskan bagaimana terkait realitas anggota ini. Intinya adalah seperti ini, bahwa siapapun yang masuk ke dalam kaum muslimin itu perlu dipahami bahwa mereka bukan malaikat, mereka adalah manusia, sehingga pasti ada saja kesalahan-kesalahan yang ada di dalam diri manusia itu sendiri. Nah,
apa namanya, Imam Syahid itu mengatakan bahwa mereka itu merupakan bagian dari bangsa dan masyarakat yang menyambut seruan al-haq, yang bersemayam iman di hatinya, memikul beban dakwah, dan di waktu yang sama mereka memperbaiki dirinya sendiri. Maka beliau mengatakan, perbaiki dirimu dan dakwahi orang lain. Mereka tidak melakukan dosa besar dan tidak maksiat secara terang-terangan. Kalau ada yang maksiat, dia segera menyesal dan istighfar. Dalam barisan mereka tidak ada orang yang kehilangan peluang dan kesempatan. Beliau juga mengatakan bahwa kita ini bukan orang-orang yang putus asa dengan diri kita. Dan beliau berpesan agar kita menakar diri kita secara benar. Dan di dalam Muzakkiratud Dakwah wa Da'iyah, Imam Syahid mengingatkan nasihat Syekh Muhsin Said Al-Urf, seorang ulama dari Suriah ya, yang kemudian memberikan nasihat kepada beliau dan dia sampaikan dalam kitab Muzakkiratud Dakwah ini. Katanya begini, ini menarik ya, dengar kata ulama ini, jangan sekali-kali gundah oleh bergabungnya orang-orang yang kurang taat dan melakukan kemaksiatan lahiriah ke dalam dakwah ini selama kau tahu bahwa ia takut kepada Allah, menghormati aturan dan baik ketaatannya, karena mereka akan bertobat dalam waktu dekat. Sungguhnya dakwah itu adalah rumah sakit. Ini yang menarik. Sungguhnya dakwah itu adalah rumah sakit yang di dalamnya ada dokter yang mengobati, ada pula pasien yang ingin sembuh. Karena itu jangan kau tutup pintu bagi mereka. Nah, baik lagi ya, tentang realitas anggota. Pertama, anggota dakwah, orang-orang yang berkecimpung dalam dakwah itu bukan malaikat. Mereka adalah manusia biasa. Maka pasti ada banyak salah, ada banyak keliru yang terjadi di dalam diri mereka. Maka pahamilah itu sebagai sebuah gerakan dakwah. Jangan sampai kita di gerakan dakwah menganggap bahwa kita ini adalah malaikat sehingga nggak boleh ada salah. Nggak, itu jangan harus begitu. Nah, pahamilah bahwa siapapun yang masuk dalam dakwah itu, di antara mereka barangkali ada orang-orang yang ingin memperbaiki diri, ada orang-orang yang sakit, kemudian datang. Nah, tugas kita sebagai orang-orang yang berkecimpung di dakwah adalah mengobati kalau kita memang memiliki obat, atau mungkin bahkan kita yang sakit, sehingga kita membutuhkan dakwah sebagai pengobat. Nah, itu realitas anggota dalam sebuah gerakan. Itu salah satu hal yang kemudian dibahas di buku ini dalam pemahaman tarbiyah sekitar pembentukan. Kemudian tentang menjaga rahasia. Dakwah itu sendiri ya, kita mengenal ya, ada namanya yang sebenarnya seperti ini. Jahriyatul dakwah, wasirriyatul tanzim. Dakwahnya itu terbuka ya, jahar, terbuka, syiarnya terbuka, tapi tanzimnya itu tersembunyi gitu. Organisasinya, arahan-arahannya itu tersembunyi. Nah, itu penting bagi kita untuk memahami hal ini ya, dalam sebuah gerakan. Tidak semua hal perlu disebutkan, tidak semua hal perlu disebarkan keluar, apalagi yang berkaitan dengan strategi dakwah. Itu cukup menjadi bagian yang disembunyikan di dalam kelompok tertentu ya. Tapi apa yang kemudian ditampakkan di luar itu adalah gerakan dakwahnya, syiarnya seperti apa, bahkan metode-metodenya juga terbuka gitu. Nah, itulah yang kemudian dilakukan oleh kaum muslimin. Tidak ada yang dirahasiakan oleh kaum muslimin, semua terbuka gitu. Yang tadi ya, yang berhubungan dengan metode dan sebagainya, terbuka. Nah, penulis juga mengangkat tema tentang asawabid dan mutaghayirat, sesuatu yang tetap dan yang berubah. Dalam Islam itu tentu ada sesuatu yang disebut dengan sawabid, tetap nggak boleh berubah gitu. Seperti apa misalnya? Contoh kalau dalam fikih itu sholat subuh itu 2 rakaat itu sawabid, itu udah nggak bisa diubah gitu. Itu hal-hal yang tetap gitu, sawabid. Tapi kalau misalnya dakwah ya, dakwah bagaimana kemudian kita melakukan syiar dakwah, bisa berupa dakwah bagaimana khotib berdakwah melalui ceramah, atau mungkin dakwah melalui tulisan, dakwah melalui poster, dakwah melalui video, itu semua mutaghayirat, hal-hal yang kemudian bisa berubah. Itu lebih kepada metode. Nah, dakwah ikhwan muslimin juga seperti itu ya. Hal-hal yang tidak bisa berubah itu adalah tarbiyah itu sendiri ya, pendidikan itu sendiri itu harus terus ada ya dalam sebuah gerakan. Kemudian dakwah itu sendiri itu adalah sesuatu yang tetap, tapi metode dakwahnya, nah itu yang mutaghayirat. Dakwahnya itu sendiri adalah sawabid, tetap harus terus ada, nggak boleh berubah.
Tapi tentang metode dakwahnya itu yang kemudian bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Dan tanzim, pengorganisasian, itu sesuatu yang harus ada gitu. Karena namanya gerakan dakwah itu harus terstruktur ya. Tapi bagaimana kemudian organisasi itu dinamikanya berjalan dan sebagainya, itu adalah hal-hal yang mutaghayyirat. Itu yang bisa berubah dan bisa diubah gitu. Nah, kemudian ada satu bab juga tentang tuduhan memonopoli Islam. Ada ini ya, ada beberapa orang yang mengatakan bahwa ketika Ikhwanul Muslimin memimpin, takutnya nanti jamaah ini memonopoli Islam ya. Maka dikatakan bahwa jamaah ini tidak memonopoli sifat Islam untuk dirinya. Perbincangan tentangnya dan menafikannya dari orang lain. Dakwah ini, Ikhwanul Muslimin itu bukan jamaatul muslimin. Di mana siapa saja menyempal darinya atau berbeda dengannya dianggap keluar dari Islam. Jadi apa ya, bisa dikatakan bahwa Islam itu Ikhwanul Muslimin itu bagian dari Islam. Tapi Islam itu sendiri tidak cukup hanya terrepresentasi oleh Ikhwanul Muslimin sendiri. Tidak. Ikhwanul Muslimin ini hanya bagian daripada jamaatul minal muslimin, sebuah jamaah dari kaum muslimin. Boleh ada jamaah-jamaah lain, silakan. Gitu. Asalkan prinsipnya sama tadi, Islam di awal. Ya. Dan tujuannya adalah Allah. Silakan yang lain boleh membuat sesuatu kemudian dikembangkan jamaah juga gitu. Nah, Ikhwanul Muslimin mengambil porsi di situ. Dia bukan representasi dari Islam secara keseluruhan, tapi dia adalah bagian dari Islam itu sendiri. Jadi dia Ikhwanul Muslimin itu gimana ya cara sebutnya? Sederhananya ya seperti yang disebutkan penulis saja lah ya, biar gampang ya. IM itu bukan jamaatul muslimin, melainkan jamaatul minal muslimin. Dia bukan organisasi atau jamaah muslimin di mana ketika ada orang yang tidak sesuai dengan dirinya, maka dia mengatakan bahwa itu bukan bagian dirinya, enggak. Tapi justru dia mengatakan bahwa dia adalah bagian dari jamaah muslimin, yang bagian dari kaum muslimin itu sendiri. Karena ada banyak jamaah dan dia ada salah satunya. Maka dia tidak akan memonopoli Islam sendiri gitu. Itulah yang kemudian dipahami oleh penulis bagaimana kemudian kaum muslimin ini melakukan gerakan tarbiyah. Dan ada tambahannya. Dia tidak menghukumi orang lain ya, hanya Allah, manhaj Islam dan neraca sajalah yang menghukumi dia dan orang lain. Karena kami adalah dai, bukan hakim. Dan disambung lagi, jamaah tidak mengadopsi mazhab tertentu. Ia dan jamaah lainnya terbuka menerima kerangka pemahaman Islam yang komprehensif. Ia menyeru untuk itu dan mengajak bekerja sama untuk mengembalikan kejayaan umat Islam dan mewujudkan tujuan Islam seluruhnya. Ya, jadi baik lagi, Ikhwanul Muslimin ini bukan sebuah gerakan dakwah di mana dia satu-satunya yang merepresentasikan Islam. Seperti hari ini mungkin ada sebagian golongan yang menganggap bahwa dialah Islam itu sendiri gitu. Tidak. Tapi Ikhwanul Muslimin adalah bagian dari jamaah yang ada di kaum muslimin. Ini pemahaman tarbiyah terkait pembentukan. Bab keempat ya, yang mewakili sebenarnya ada 7 bab dalam kitab ini ya. 7 bab yang kemudian dirangkum dalam satu bab yang kita sebut sebagai marotibul amal. Jadi tertib amal ya, bagaimana kemudian amal itu tahapan-tahapannya ya. Jadi mungkin kita sering mendengar ya, istilah marotibul amal. Pertama itu selalu fardhi, harus pembentukan personal yang sebenarnya ujung dari pembentukan personal ini ada di 10 masofat ya, masofat tarbiyah yang itu terdiri dari salimul akidah yang selamat ya, akidah yang benar, selamat ya dari kesalahan-kesalahan penyimpangan akidah, kemudian sahihul ibadah yang benar sesuai dengan manhaj kenabian ya, sesuai dengan sunnah Rasul. Kemudian ada matinul khuluq. Matinul khuluq itu akhlak yang kokoh, ada qawiyul jism, jasad yang kuat ya, tubuh yang kuat, kemudian ada mustafaqul fikri ya,
pikiran ya, berkaitan dengan pikiran. Kemudian mujahadatun linafsi itu apa namanya, kesungguhan dalam memerangi hawa nafsu. Kemudian ada harisun ala waktihi, teratur dalam mengatur waktunya ya. Kemudian ada munazomun usulihi, itu urusan-urusannya terstruktur. Kemudian qadirun al kasbi, ini apa ya, terkait dengan finansial ya, mandiri secara finansial, mandiri secara ekonomi. Kemudian ada nasional liberi, bermanfaat bagi sekitar. Ini adalah poros pembentukan personal, islahul fardi, perbaikan diri. Nah, amal seorang muslim itu sebagaimana dijelaskan oleh gerakan ini, Forum Muslimin, bermula dari sini, pembentukan personal. Dimana setelah itu nanti masing-masing personal ini tentu akan melakukan tahapan yang berikutnya, yaitu membentuk keluarga muslim. Nah, dari pembentukan keluarga muslim ini, setelah itu masuk kepada masyarakat, pembentukan masyarakat. Dan setelah itu baru ada proses pembebasan negeri dan kemerdekaannya, dilanjut dengan pembentukan pemerintahan Islam, pembebasan negeri-negeri Islam lainnya, dan balik ke ujung akhirnya itu tujuannya adalah Ustaziyatul Alam. Bagaimana kemudian Islam itu memimpin atau menjadi pemimpin dari peradaban dunia. Nah, itu bagaimana kemudian tertib amal yang kemudian dikembangkan oleh Ikhwanul Muslimin dalam yang dijelaskan dalam kitab. Yang keempat tadi ya, yang kelima berikutnya adalah tentang seputar sikap dakwah dan politik jamaah ya. Jadi dakwah ini sendiri ya disampaikan oleh penulis bahwa ada beberapa hal ya tentang sikap dakwah dan politik jamaah. Bahwa di jamaah ini tentu kita perlu syiar, perlu adanya kampanye atau propaganda, perlu mengumumkan aktivitas dan nama dan sebagainya. Tapi satu hal yang perlu diperhatikan bahwa Imam Syahid mengatakan begini tentang mengapa lebih memprioritaskan sisi kerja nyata dibanding kampanye dan pencitraan, karena beberapa hal. Pertama, takut disusupi unsur ria sehingga amal itu hancur dan rusak. Dan karakter asli ikhwan itu ya memang enggan terhadap ketergantungan orang-orang kepada kampanye ya, dan tujuan bohong tanpa didasari amal konkret. Lebih kepada amal gitu, tidak kepada promosi yang tanpa dasar gitu. Seperti yang hari ini mungkin dilakukan oleh para tokoh politik. Atau mungkin yang ketiga itu ketakutan Ikhwan Muslimin dari akibat dakwah yang tergesa-gesa akan timbulnya konflik, permusuhan yang sengit, atau pertemanan yang berbahaya yang menyebabkan terhambatnya perjalanan atau menyimpang dari tujuan. Jadi terkait kampanye sendiri, Ikhwan Muslimin itu sebenarnya mensyariatkan untuk tidak terlalu banyak menampilkan hal-hal yang tidak berhubungan dengan aktivitas dakwah. Tapi kalau syiar-syiar dakwah itu tidak masalah. Ya. Tapi inti daripada gerakan ini adalah gerakan nyata, ya. Bukan lebih kepada kampanyenya. Gitu. Maka tidak terlalu berat pada kampanye. Walaupun di satu sisi kaum muslimin itu tetap tetap ada syiarnya, gitu. Tapi tidak fokus di sana. Itu terkait propaganda ya, terkait kampanye. Kemudian kaum muslimin ini juga mendukung segala bentuk seruan perbaikan. Jadi kebaikan-kebaikan yang ada itu didukung oleh kaum muslimin. Tidak hanya yang berasal dari kaum muslimin itu sendiri, tapi setiap jamaah Islam yang kemudian melakukan perbaikan atau mungkin melakukan seruan syiar itu didukung oleh kaum muslimin. Tidak mengatakan bahwa dirinya sendiri yang paling benar, tidak. Tapi justru ada kolaborasi di sana. Dan di sini ya sikap jamaah terhadap individu dan organisasi-organisasi yang berbuat untuk kebaikan dan agama Islam. Kelompok-kelompok dalam lingkup ini terbagi pada 3 bagian. Pertama itu mereka yang berbeda dalam permasalahan furu dan standar dakwah, mereka yang berbeda dalam permasalahan prinsipil, mereka yang menyerang dan mencela dan memerangi dakwah. Jadi terhadap tiga golongan ini ya, golongan yang berbeda dalam permasalahan furu, maka sikap Ikhwanul Muslimin adalah prinsipnya adalah bahwa masalah furu itu adalah sebuah keniscayaan, maka tidak bisa dipaksakan untuk selalu sama. Maka Ikhwanul Muslimin tidak jarang mendapati ketika ada permasalahan furu itu menjauh,
tidak justru malah mempermasalahkan begitu besar gitu, sampai kemudian terjadi perdebatan dan sebagainya. Itu tidak bagian tidak sebuah konsep yang kemudian dia dikembangkan oleh kaum muslimin. Dia lebih kepada menarik diri dari hal-hal furu ya, mencari persamaan. Karena memang semua mazhab diakomodir di gerakan ini, yaitu terhadap gerakan orang-orang yang berbeda secara furu. Kemudian yang berbeda secara prinsip juga menjauhi gitu. Ya tidak terlibat banyak kepada mereka gitu. Kemudian yang terakhir adalah pada kelompok yang mencela dan memerangi itu, mereka juga tidak mau masuk kepada kelompok-kelompok tersebut, artinya tidak mau berhubungan banyak, lebih kepada mencari perdebatan. Nah, berikutnya ada beberapa hal yang dibahas untuk proyek perbaikan. Di antaranya itu, kalau bentuk proyek perbaikan itu, sebentar. Perbaikan itu fokus pada dua pengertian ya, kalau kaum muslimin itu. Pertama, membangkitkan ruh keimanan dan kembali kepada Islam. Dan yang kedua tadi, perbaikan individu, jaminan hidupnya, dan melanjutkan potensi skillnya. Jadi, perbaikan dalam ekonomi muslimin itu mengacu pada dua hal ini. Yang pertama itu membangkitkan ruh keimanan dan kembali kepada Islam, mulai dari ajaran-ajarannya. Kemudian yang kedua adalah perbaikan individu. Dan tidak berhenti hanya di sekedar perbaikan individu aja ya, tapi juga jaminan hidupnya, ya. Kemudian mengecek potensi skillnya. Itu yang kemudian dikembangkan oleh gerakan dakwah ini terhadap anggota-anggotanya. Dan bab lain menjelaskan tentang persimpangan jalan. Persimpangan jalan ini maksudnya adalah ketika gerakan ini bertemu dengan gerakan lain, misalnya gerakan di luar Islam yang kemudian bersama-sama melakukan kebaikan, maka ada beberapa prinsip yang kemudian disampaikan bahwa jikapun terdapat jalinan kerjasama di pertemuan jalan ini, maka dipastikan ia sejalan dengan hukum Islam dan kaidah-kaidahnya dalam pembebasan, gencatan senjata, berkoalisi, bantuan bersyarat, keikutsertaan dalam program yang efektif, kesepahaman dalam prioritas atau diam terhadap suatu hal demi kemaslahatan yang lebih besar, dan lain-lain yang merupakan bagian dari siasat Islam dan fikih syariat. Begitu pula menahan kezaliman tanpa perlawanan atau diam terhadap suatu kerusakan demi mewujudkan kemaslahatan yang lebih besar, atau dalam rangka menjalankan kewajiban yang utama dan dibutuhkan oleh umat dan pada waktu itu negara sedang dipimpin oleh pemerintahan yang zalim, atau menghindari bahaya dan masalah yang lebih besar. Bahkan Allah terkadang menerangkan agama ini melalui seorang laki pendosa. Dan Ibnu Taimiyah telah menjelaskan beberapa batasan terkait hal ini. Jadi prinsipnya itu ketika berhubungan dengan orang-orang di luar Islam, maka dipastikan lagi gerakan ini itu prinsip-prinsipnya paling tidak ketika berhubungan dengan orang itu harus senantiasa meninggikan prinsip-prinsip yang ada di dalam Islam. Baik tadi hukum-hukum Islam dan kaidah-kaidahnya, sehingga jangan sampai karena tadi ingin berkolaborasi tapi ujungnya malah ikut dalam arus orang-orang yang sesat atau mungkin orang-orang yang berada di luar Islam. Nah, terakhir barangkali seputar sikap dakwah dan politik jamaah. Tadi sudah dijelaskan sudah disinggung ya, bahwa ada berbagai macam mazhab ya dalam Islam. Kemudian masalah-masalah itu kemudian masuk masalah-masalah furu. Maka dakwah kaum muslimin itu tidak fokus ke sana. Dia lebih fokus kepada perbaikan diri,
yang kemudian mengacu pada Al-Quran dan Sunnah. Tapi terkait tadi fikih yang kemudian itu ada berbagai macam mazhab, dia tidak ikut serta dalam perdebatan-perdebatan itu. Karena perdebatan itu perdebatan yang bisa dikatakan kontraproduktif. Karena sebenarnya permasalahan furu itu sudah selesai. Tinggal dipilih saja kan mau mengambil yang mana gitu. Dan konsisten di situ. Nah, Ikhwan Muslimin dakwahnya tidak fokus kepada perdebatan itu, tapi mencari persamaan. Sehingga ketika ada perbedaan-perbedaan furu, maka dia menarik diri dari hal seperti itu. Kurang lebih itu ya, barangkali sikap dakwah dan politik jamaah dari kaum muslimin itu mengakhiri bab tadi ya, bab tentang sikap dakwah dan politik jamaah. Terakhir di penutup ya, buku ini disebutkan ya, ini walaupun jarak antara realitas dan titik tolak dengan tujuan yang ingin dicapai itu membentang lebar ya, dan butuh banyak generasi untuk mencapainya. Tapi Ikhwan melihat hal itu terpampang di depan mereka dengan keyakinan sempurna dan mengimani terwujudnya hal itu dengan keimanan kuat tanpa ragu dan kebimbangan. Demikian ini karena Ikhwan sangat yakin akan kebenaran janji Rasulullah dan Al-Quran. Juga karena segala urusan di tangan Allah, berada di tangan Allah, dialah zat yang memelihara dakwahnya dan yang menentukan setiap peristiwa yang membawa kebaikan dan kesehatan. Juga karena dialah yang membantu mewujudkan kejayaan agamanya walaupun kita mungkin tidak seperti itu. Jadi Ikhwan Muslimin dengan sebuah gerakan yang tadi begitu terstruktur, rapi dan sistematis itu sudah mengembangkan berbagai metode dan kemudian prinsip-prinsip, sarana dan sebagainya terkait dakwah ini. Tapi mereka juga paham bahwa mereka itu tentu akan melakukan sebuah pekerjaan panjang, pekerjaan rumah yang sangat panjang. Perbaikan itu kan tidak tidak semudah membalikan telapak tangan, butuh waktu. Tapi mereka meyakini bahwa hal itu akan terwujud di masa yang akan datang. Karena apa? Karena mereka punya Allah ya, punya Allah, yaitu zat yang kemudian berkehendak untuk melakukan perubahan itu tadi. Karena memang kata Allah kan, aku tidak akan mengubah keadaan suatu kaum ketika kaum itu tidak mau mengubah dirinya sendiri. Jadi sebelum Allah mengubah kaum itu, mengubah suatu kaum, ada sesuatu yang harus dilakukan sebagai syarat. Apa syaratnya? Yaitu kaum itu sendiri mau melakukan perubahan. Nah, terkait berapa lama waktu perubahan itu yang harus terjadi gitu. Nah, itu nanti diserahkan kepada Allah ya. Pertanyaannya gini kan, kita sering nanya kan, sebenarnya dengan segala keterpurukan Islam hari ini tuh kita sering bertanya, sebenarnya kapan sih Islam bangkit? Kalau hal itu ditanyakan kepada kita, jawabannya sederhana. Sebenarnya kita sudah memulai untuk memperbaiki atau belum? Karena kalau kita belum mencoba untuk memperbaiki, maka ya kebangkitan itu nggak akan terwujud. Tapi kalau kita sudah mencoba untuk memperbaiki sedikit demi sedikit dan itu berkesinambungan terus-menerus antar generasi, maka nanti kita yakin bahwa perbaikan itu akan terjadi. Perbaikan itu akan terjadi dan Islam akan kembali kepada fitrahnya ya, sebagai ustadzatul alam. Nah, maka setelah itu kita memahami bahwa dakwah ini adalah sebuah gerakan dakwah yang panjang, waktunya itu lama gitu. Dan mungkin kita akan terlebih dahulu mati sebelum dakwah ini kemudian sukses gitu. Tapi yakinlah bahwa apapun yang kemudian dimulai, kebaikan apapun yang kita mulai walaupun kecil, itu kita telah turut menyumbang satu perbaikan yang nantinya itu akan berakumulasi dalam sebuah kemenangan yang besar di akhir kelak. Maka itu yang kemudian diingatkan oleh kaum muslimin ya, sebagai sebuah gerakan dakwah, di mana di dalam buku ini dibahas tentang metode perubahannya. Kurang lebih seperti itu ya. Dan terakhir mungkin ini kalimat dari Syahid ya dalam risalahnya, bahwa semua tujuan tersebut dilakukan secara bersamaan dengan langkah-langkah yang gradual hingga ia bisa menyempurnakan garis putarannya dengan perspektif yang jelas dan integral serta keasaan penuh terhadap Allah, sabar
dan tidak melenceng dari manhaj dan jalan Rasulullah serta manhaj Islam dan syariat. Seperti itu. Saya kembalikan kepada MC ya, Bang Furqon Al-Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fadli yang sudah mengisi pada malam ini. Kompleks ya, lengkap sudah. Bentar, sebentar. Partisipan. Tadi berkenaan dengan isi buku Manhaj Islah ya. Dan sebenarnya itu masih sedikit ya, Fadli ya. Benar nggak? Sedikit. Intisari-intisarinya ya. Kan kalau Ya, tidak belum- salah ya, itu masih belum inti. ya, belum inti ya. Karena lebih banyak seperti pendapat Hasan al-Banna itu diungkapkan, dituliskan gitu. Nanti turunan dari buku ini ada Manhaj Tagir ya, kalau nggak salah. Ini buku yang menjadi bacaan AB2 ya, kalau nggak salah ya, AB2. Nah, tentang manhaj perubahan. Ya. Sebelum teman-teman ada yang mau ditanya lewat chat atau raise hand, nanti kita tunjuk untuk buka video, buka suaranya. Dan sebenarnya buku ini kan kalau kita baca buku ini cuma baca buku ini aja ya, sebenarnya masih kurang ya. Karena turunan-turunan tadi kayak yang Bang Furqon jelaskan ya, itu kan kayak misalnya manhaj tagir. Kemudian ada beberapa hal juga yang dibahas itu kayak tadi Manaqibul Amal itu dibahas di buku sendiri, misalnya ada buku tentang syarah 10 Mushafat, ada syarah Arkanul Bai'ah, ada syarah Ushul Isnin, yang itu semuanya bagian dari penjelasan dari buku ini gitu, Ya. Jadi detail banget sih bukunya. Benar gak, Fat? Kalau kita menyimpulkan teorinya itu kompleks, hanya praktiknya yang di lapangan itu yang masih jauh dari teorinya. Benar gak? Ya bisa dibilang seperti itu. Tapi ini pribadi nggak tahu ya gimana gerakan dakwah Ikhwan Muslimin ini, karena tadi belum pernah bertemu orang yang langsung ya, maksudnya di Indonesia siapa yang kemudian masuk ke gerakan ini dan dia melihat perubahan yang terjadi setelah beliau masuk ke gerakan ini gitu kan. Jadi kan kita masih melihat pembacanya dari buku gitu, belum pernah bertemu langsung dengan orang yang mempraktekannya. Oke. Dan balik lagi sih, namanya konsep kan yang menjalankan manusia. Tadi manusia itu bukan malaikat kan. Dia wajar aja sih ada banyak kesalahan. Dan sangat mungkin konsep itu hari ini kurang adaptif, betul nggak? Di beberapa hal ya. Ya. Oke. Yang lain di sini ada 10 partisipan ya. Ada 10 partisipan. Ada yang mau ditanya sebelum kita akhiri? Insya Allah paling lambat maksimal 21.30 ya. Di sesi kita pada malam ini. Ya tinggal 9 ya. Ada yang live. Ada juga bergabung di sini Ketua PD kami Batam, Akh Nurdiansyah. Aman ya? Ada yang mau disampaikan terkait sesi kita pada malam ini? Mantap sih pembahasan terkait dengan Manhaj Islah ya, karena lebih spesifik pada tataran perubahan ya, jadi atau pemenangan nantinya ya, karena arahnya ke sana ya. Jadi bisa banyak terkait dengan detail-detail amal yang dilakukan oleh gerakan Ikhwanul Muslimin, dan
aneh belum ini sih, maksudnya mungkin literasi yang belum terlalu kuat ya. Karena kadang kita perlu juga untuk melihat gerakan-gerakan transnasional lain itu apakah mereka punya satu strategi amal tertentu sampai pada taraf mereka bisa mampu memberikan pengaruh terhadap aktivitas keislaman dunia sebagai komparasi ya. Oke. Ya kan ya. Karena memang ya tadi sampaikan Furqan, teori yang digagas oleh mujahid-mujahid di Ikhwanul Muslimin itu memang sangat detail seperti yang Afadli sampaikan ya. Konsep, Ane pernah diskusi dengan salah satu ustadz yang coba ini ya, maksudnya coba mendalami bagaimana tulisan-tulisan dari Syekh Hasan Al-Banna. Ternyata Majamut Rasail itu salah satu saja gitu. Salah satu gagasan yang ditulis oleh Syekh Hasan Al-Banna. Berarti kan banyak banget ya. Maksudnya dari Majamut Rasail itu kan turun dari itu ada Madhab Islah, ada 10 Mu'asofat, ada Syarah Usul Istrin dan sebagainya kan ya. Ya. Kan dari risalah pergerakan itu banyak turunannya dan ternyata ada tulisan-tulisan lain yang memang itu beliau tulis juga tapi bukan tidak dijadikan sih. Tapi mungkin di Indonesia belum familiar mungkin seperti itu. Belum diturunkan secara detail gitu. Maksudnya belum dijelaskan secara detail. Padahal menarik kalau kita bisa melihat itu dan ya tadi kalau ada akses atau ada informasi terkait dengan gerakan-gerakan lain selain yang ada pada pembahasan yang pertama ya, kita soal Jamaatul Muslimin ya. Itu kan sempat disinggung juga terkait dengan gerakan-gerakan selain IM kan. Ya. Kalau kita tahu detail bagaimana amal mereka itu bisa dikomparasi juga biar kami melihat bagaimana kita bisa menyusun itu juga gitu ya. Karena kan kita juga gerakan amal ya. Itu sih mungkin tingkat penasaran gitu ya. Mudah-mudahan nanti teman-teman yang tahu bisa sharing juga tuh terkait dengan informasi itu dan boleh nanti sewaktu-waktu kita juga bahas berkaitan dengan strategi atau sistem yang digagas oleh gerakan-gerakan yang lain. Itu mungkin. Intinya supaya ada komparasi berarti kan? Betul. Biar ada komparasi. Karena kalau kita sandingkan kami sama IM kan yang disampaikan Fadli kayak wah kader-kader kami ini punya PR besar gitu kan ya. Kalau kita memang ingin memberikan menginternalisasikan dalam konteks keindonesiaan ya. Iya. Luar biasa banget tuh. Itu sih. Oke. Terus satu lagi yang menurut Anda itu paling apa ya, menjadi perhatian yang cukup besar ya. Kalau satu gerakan ingin terus dipelajari polanya, maka itu harus diabadikan kan dalam tulisan kan. Nah, jadi orang-orang dahulu terutama di buku-buku yang mereka cetak gitu ya, Manhaj Islah dan seterusnya, mereka sampai pada satu titik berpikir bahwa gagasan mereka adalah gagasan yang baik. Pertama, itu yang kemudian mereka bangun. Terus yang kedua, mereka ingin gagasan mereka ini terus bertahan, akhirnya semangat untuk mengarsipkan teori-teori, pengalaman-pengalaman, peristiwa-peristiwa mereka itu hidup. Padahal itu di zaman yang dulu ya, di zaman yang mungkin nggak secepat sekarang dunia update informasinya ya. Sekarang kan banyak sosial media ya, banyak tulisan yang bisa langsung kita akses. Dulu kan di 19 berapa tuh? 50-an, terus 1960-an, 70-an yang dunia juga masih terombang-ambing dengan peperangan dan seterusnya. Tapi mereka udah sampai berpikir bahwa ini harus terus bertahan konsep ini. Jadi siapapun kita hari ini, katakanlah kalau punya gagasan dan bagus, jangan lupa nulis, gitu kan ya? Kira-kira. Benar nggak, Fadli? Benar. Benar ya? Jadi ya PR besar sih, PR besar dari konsepnya, dari praktiknya, dan dari cara kita itu ingin supaya konsep ini bertahan itu seperti apa caranya. Nah, oke,
Ada lagi yang lain kira-kira? Ada Karnila, Imron Kepulauan Riau, Bustamil Gogo, Budi Prayoga, dan Sri. 9 menit menuju akhir. Ya, ini barangkali bisa jadi bacaan teman-teman juga ya. Manhaj Islam di di lemari buku Ane ada ya. Punya Ane sama punya istri satu lagi. Jadi ketemu buku kita di satu lemari yang sama, Fat. Satu lagi buku Manhaj Sagir, udah ada juga. Ini biar melengkapi ya. Nah, itu dia. Mumpung di akhir tahun kan ya. Jadi maksudnya kita juga pengen dalam hitungan waktu yang sifatnya tahunan ya. Di 2023 nanti harus ada nih perbaikan yang kita lakukan. Nah, pasti dari sekarang kan plannya harus disusun matang kan. Tadi yang disampaikan di buku itu kan benar-benar kompleks ya. Terutama dalam konteks gerakan dakwah ya. Dari pribadi, keluarga, dan seterusnya. Terus bagaimana menyikapi perbedaan, bagaimana cara memandang yang nggak bisa diubah dan yang bisa diubah itu bagaimana. Baik, cukup ya. Fadli, closing statement ada? Nggak ada sih kayaknya. Nggak ada. Terlalu banyaknya. Ya intinya apa ya? Buku ini sebenarnya itu membahas tentang sebuah dinamika dakwah ya dari kaum muslimin. Mulai dari tataran konsep ya, tujuan, kenapa kaum muslimin ada, kemudian masalah yang dihadapi oleh umat, kemudian metode seperti apa yang kemudian dikembangkan oleh kaum muslimin, sampai sarana-sarananya dan apa-apa yang kemudian menjadikan sikap kaum muslimin, sikap jamaah terhadap hal-hal yang berada di dalam maupun di luar dakwah sendiri. Jadi ya kalau kita mau belajar banyak tentang gerakan dakwah yang ada di Indonesia, atau mungkin sebuah gerakan dakwah Islam kami ini, ya kita bisa juga sedikit banyak mengambil metode-metode yang ada di buku ini ya sebenarnya. Karena pada dasarnya sebenarnya metode-metodenya itu sederhana, cuman memang perlu penerapan yang serius dan konsisten ya dalam sebuah gerakan dakwah. Kurang lebih seperti itu. Oke. Terima kasih, Fadli. Sebelum kita tutup, boleh kita open kamera sebentar? Kita mau capture dulu. Hitungan 10 ya. Bagi teman-teman yang masih on, sebentar aja. 10 detik. Kita coba untuk buka kameranya. Mau kita capture dulu, mau kita screenshot dulu. Kita hitung ya. 10. Ya, Mas Bustamil udah. Oke, Karnila, Imron, 9, 8, Akhdian barangkali, Budi dan Uksri, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, beri senyum terbaik. Sebentar. Oke, cukup. Oke. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Syukron pada teman-teman ya. Mas Mustamil. Salam kenal Mas ya dari Batam. Ya, semoga bisa terus gabung di agenda online kita. Imron tadi juga udah sempat open kamera. Karnila, Sri, Ahdian, dan Budi ya. Dan tidak lupa kepada pemantik Fadli. Ya. Ya, semoga amal jariah yang disampaikan ya manfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma wabihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Baru open kamera. Udah screenshot tadi.